SMP Negeri 2 Langsa merupakan sekolah yang dibangun dan dinegerikan pada tahun pelajaran 1977-1978 dengan surat keputusan Mendikbud Republik Indonesia nomor 0501-0-1977 pada tanggal 19 November tahun 1977 dibangun di atas tanah seluas 4.015 meter persegi, terletak di Jalan Tengkuci di Tiro, Gampung Paya Bujuk Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Sebagai sekolah yang menyandang predikat akreditasi A di bawah kepemimpinan Yusniar SPD MPD sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Langsa semakin berbenah diri guna mewujudkan visi dan misi untuk meraih masa depan gemilang melalui pendidikan berkualitas menuju cita-cita terwujudnya peserta didik yang berbudi luhur, berprestasi, berdaya saing, dan berbudaya lingkungan. Dengan tenaga pendidik 49 guru dan tenaga kependidikan 17 orang sebagai tenaga pendukung, SMP Negeri 2 Langsa bekerja keras dan bekerja ikhlas dalam menjalankan misi dan program yang sudah disusun secara sistematis, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Visi kami SMP Negeri 2 Langsa terwujudnya peserta didik yang berbudi luhur, berprestasi, berdaya saing, dan berbudaya lingkungan. Untuk terlaksananya visi tersebut, kami melakukan kegiatan akademik dan non-akademik. Di samping itu, kami menciptakan lingkungan sekolah yang beriman, bersih, indah, dan nyaman. Fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Langsa diantaranya adalah 25 ruang belajar, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang dewan guru, ruang UKS, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium multimedia, ruang perpustakaan, musola, kamar mandi dan WC, lapangan bola voli dan lapangan badminton, kantin dan pos penjagaan. Sarana dan prasarana tersebut terus diperbaiki dan disempurnakan untuk mendukung proses belajar peserta didik di SMP Negeri 2 Langsa yang berjumlah 883 siswa pada akhir tahun pelajaran 2014-2015.
Pendidikan yang berkarakter bukan hanya akademik tapi moral dan mental harus dimiliki bagi para siswa sebagai peserta didik dan guru sebagai pendidik. Diawali dari hal yang paling sederhana. Jauh sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan, etika dan sopan santun sudah diterapkan di pintu gerbang sekolah dengan rutinitas salam oleh siswa kepada guru sebagai cermin rasa hormat kepada guru dan perhatian guru kepada siswa. Sistem pendidikan dan pengajaran yang dituangkan dalam kurikulum adalah komponen penting untuk mewujudkan perkembangan dan potensi serta kualitas dari peserta didik yang mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Metode literasi yang diterapkan sebelum pelajaran dimulai adalah salah satu strategi untuk membangkitkan semangat belajar para peserta didik dengan budaya membaca. Seiring perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan peserta didik, metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan pendekatan CTL atau Contextual Learning adalah metode yang sangat efektif untuk merangsang aktivitas belajar dan kreativitas peserta didik dalam menelaah dan memahami pelajaran yang sedang berlangsung. Konsep belajar yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata siswa. Siswa secara bersama-sama membentuk suatu sistem yang memungkinkan mereka melihat makna di dalamnya, sehingga materi yang didapat bukan sekedar jadi hafalan, tapi menjadi pemahaman yang benar-benar dimengerti dan dikuasai oleh para peserta didik. Untuk mendukung dan menunjang pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, SMP Negeri 2 Langsa telah dilengkapi sarana belajar yang memadai. Pemahaman dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan alam lebih efektif jika didukung dengan metode praktek langsung, bukan sekedar tentang definisi. Laboratorium IPA menjadi media yang sangat penting untuk memahami dari sebuah definisi, sehingga peserta didik mampu menarik kesimpulan dari teori yang sudah diberikan oleh pendidik, memperjelas konsep ilmu pengetahuan alam, melatih keterampilan proses sains siswa, dan membina sikap ilmiah serta melatih inquiry siswa. Bahasa adalah mutlak bagi siapapun. Dalam mengembangkan potensi peserta didik, laboratorium bahasa yang dilengkapi dengan alat bantu akan memudahkan para peserta didik untuk lebih cepat menguasai materi yang disampaikan dengan melihat dan mendengar yang kemudian bisa diaplikasikan secara langsung dalam bentuk kalimat yang dipahami dari sebuah bahasa. Perpustakaan juga menjadi primadona bagi peserta didik SMP Negeri 2 Langsa yang telah mampu meningkatkan minat baca. Dengan membaca akan membuka cakrawala berpikir dari buku sebagai jendela dunia. Jadwal kunjungan pustaka tersusun menurut kelas masing-masing. Yang lebih menarik lagi, untuk lebih meningkatkan minat baca, pihak sekolah memberi reward bagi kelas-kelas yang aktif berkunjung ke perpustakaan. Perkembangan teknologi dan informasi di era global tak bisa lagi dihindari. Penguasaan di bidang multimedia menjadi kebutuhan bagi peserta didik untuk mendapatkan informasi dan penguasaan teknologi masa kini. Pengenalan basic komputer kepada seluruh peserta didik disesuaikan dengan tingkatan yang dibutuhkan, sehingga para peserta didik sedini mungkin terhindar dari gagap teknologi dan informasi. Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi diharapkan akan mampu menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sumber teknologi informasi dengan bentuk dan variasi yang lain, sehingga dapat dengan mudah memahami dan mengembangkan materi yang telah disampaikan oleh tenaga pendidik. UKS, Usaha Kesehatan Sekolah, adalah wahana belajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat di sekolah. Di samping juga belajar untuk mengatasi dan memahami persoalan-persoalan tentang kesehatan yang diterapkan oleh siswa dengan memberikan pertolongan pertama pada masalah kesehatan.
Sarana dan fasilitas yang sudah disediakan oleh SMP Negeri 2 Langsa bukanlah sebuah gengsi, tapi sebuah keniscayaan untuk mewujudkan peserta didik yang mampu berkompetisi dan berdaya saing tinggi sesuai dengan kompetensi. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga terus ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Koordinasi melalui rapat rutin untuk membahas disiplin kerja, kendala-kendala yang terjadi, dan segala kegiatan untuk menunjang prestasi sekolah. Di samping juga rapat khusus untuk membahas keberlangsungan sistem dan program menuju SMP Negeri 2 Langsa yang berprestasi dalam segala bidang. Ilmu pengetahuan tanpa budi pekerti sama dengan bungkusan kado tanpa isi. Budi pekerti yang luhur bisa bersumber dari nilai-nilai agama. Untuk membentuk karakter peserta didik yang beriman dan bertakwa, kegiatan keagamaan menjadi budaya keseharian bagi para siswa SMP Negeri 2 Langsa. Aktivitas yang dilaksanakan diantaranya adalah sholat duha berjamaah dan sholat zuhur berjamaah, serta membaca Al-Quran atau membaca surat Yasin bersama yang dikemas dalam program diniyah. Pengembangan diri yang dituangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler juga disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik tanpa meninggalkan kearifan lokal. Kegiatan ekstrakurikuler yang sudah dikembangkan oleh SMP Negeri 2 Langsa diantaranya adalah Gerakan Pramuka. Tujuan dari ekstrakurikuler pramuka ini adalah untuk mengasah kemampuan diri dalam berbagai bentuk keterampilan dan dalam berorganisasi, belajar bekerja sama dan bertanggung jawab, serta nilai-nilai kemanusiaan. Ekstrakurikuler olahraga meliputi tenis meja, bulu tangkis, dan catur. Ekstrakurikuler bidang Olimpiade Sains. Ekstrakurikuler bidang seni diantaranya tarik suara, solo dan vokal grup, serta marching band. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan adalah dalam rangka memberikan bekal kepada peserta didik agar bisa terjun di masyarakat sebagai makhluk sosial dan dapat berpartisipasi secara aktif sesuai dengan bakat dan minat, serta mampu mengembangkan diri, mengasah kemampuan diri untuk lebih mandiri dan terampil dalam bidang masing-masing. Semua program kegiatan tersebut terwujud dengan kerja keras dan kerja ikhlas sesama warga sekolah, sehingga melahirkan pendidikan yang berkarakter berbudaya Islami dan bermutu di SMP Negeri 2 Langsa. Segudang prestasi dan penghargaan juga telah diraih oleh para siswa SMP Negeri 2 Langsa dalam bidang akademik, bidang olahraga, bidang kesenian, dan bidang lainnya seperti bidang sosial, keindahan, kebersihan sekolah, dan kewirausahaan. Tujuan akhir dari pelaksanaan program dan metode pembelajaran yang sudah dilaksanakan adalah untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan mandiri, cerdas, kreatif dan berakhlak mulia, berkarakter, bermutu dan berbudaya.